Bapa, kami hidup di dunia yang penuh kemustahilan, tetapi Bapa, terlalu Tuhan, kami bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami hidup di dunia yang penuh dengan kemustahilan, namun ada Allah, ada Tuhan yang bersama kami lewat penyertaannya, lewat kasih-Nya. Maka setiap hari ada banyak perkara yang mustahil untuk kami lewati, untuk kami tembusi, untuk kami melihat jalan keluarnya. Tapi Tuhan Yesus melalui penyertaan-Mu, maka semua itu Tuhan ubah dari mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih. Engkau bersama kami terus menerus dari awal hingga terakhir. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua jemaat berkata amin. Oke, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Shalom. Baik kepada jemaat seberapa yang hadir pagi hari ini, seperti yang diizinkan oleh kerajaan, di mana bahwa hari ini kita boleh mengadakan ibadah dengan syarat kita harus mematuhi SOP. Dan juga hal yang sama kami ucapkan selamat kepada saudara seiman, baik yang selalu bersama-sama kami sementara Anda berada di tempat yang jauh, dan juga kepada jemaat surga yang ada di rumah. Kami ucapkan shalom dan selamat pagi. Kiranya persekutuan dan kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah melalui keadaan yang kita hadapi hari ini. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Saya mengajak jemaat untuk mengambil Alkitabnya, dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Oke, Alkitab itu apakah dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk buku? Mari kita jemaat untuk sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, dalam ayat ini hanya ada 3 kata. Jadi ayatnya sangat singkat untuk kita baca bersama-sama. Namun saudara menghidupi atau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita, itu sesuatu yang menjadi pergumulan dan menjadi cabaran kita. Oke, puji nama Tuhan. Nah, kita sudah melihat ayat ini dan sudah ada di hadapan saya, atau Anda pun sudah menemukan dalam Alkitab Anda. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, lihat saudara, bahwa dalam ayat ini diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda apa? Seru. Apa maksudnya tanda seru itu? Bila di dalam sebuah kata atau dalam sebuah kalimat saudara diakhiri dengan tanda seru, artinya hal itu ditekankan, ya. Hal itu dianggap sangat penting untuk apa? Direnungkan, dan bukan saja direnungkan, tapi diamalkan di dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Tuhan menekankan, ya, Tuhan menekankan kepada kita supaya saudara, ya, kita memelihara apa? Kasih persaudaraan. Nah, ini sangat indah. Kenapa saya katakan sangat indah? Bahwa ternyata orang-orang yang sudah
percaya di dalam Yesus Kristus, saudara, ya, itu akan masuk, ya, dalam sebuah kelompok baru, dalam sebuah kumpulan baru. Nah, kumpulan baru seperti apa itu, saudara? Ini yang disebut oleh firman Tuhan, yaitu masuk dalam sebuah keluarga Allah. Amin. Ya, saat Anda dan saya menerima percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saudara yang dikasih Tuhan, ya, saat itu juga kita masuk dalam sebuah keluarga yang baru. Di samping kita ada keluarga, ya, kita ada keluarga sendiri. Tapi Alkitab mengatakan kita masuk dalam sebuah keluarga baru yang disebut apa? Keluarga Allah. Di mana dalam keluarga Allah ini, saudara, ada yang berperan sebagai Bapa, itulah Allah, itulah Tuhan. Dan ada yang berperan sebagai apa? Anak, itulah Anda dan saya. Jadi di mata Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepada Dia dianggap apa? Dianggap anak-anak Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, bersaudara apa? Di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini kita dari latar belakang budaya yang berbeda, bangsa yang berbeda, negara yang berbeda. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, lewat kepercayaan kita, lewat iman kita kepada Yesus Kristus, maka hari ini kita terbentuk dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga, dan kita adalah orang bersaudara di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Pernahkah kita renungkan dan hargai, ya, hal ini di dalam hidup kita? Oh, terima kasih Tuhan. Apa yang tidak mungkin? Pujian kita tadi mengatakan apa yang tidak mungkin, ya, bagi manusia. Kita hidup di tengah dunia di mana kemustahilan, saudara, ya, mengikat, membelenggu dunia, ya, menguasai hidup manusia. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus dikatakan kemustahilan itu diubah menjadi tidak mustahil. Termasuk yang kita pelajari hari ini, bahwa mustahil kita bersaudara secara darah daging. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, Anda dan saya, ya, terbentuk menjadi sebuah keluarga baru, yaitu keluarga di mana Anda sebagai orang percaya adalah bersaudara, ya, adik beradik di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Nah, firman Allah berkata, persaudaraan seperti ini harus apa dikatakan di sini? Dipelihara. Nah, persaudaraan di dalam Yesus Kristus, saudara, harus dipelihara. Kenapa? Sebab, saudara, gereja di Korintus berpecah karena ada sebab-sebab tertentu. Padahal mereka itu adalah orang-orang bersaudara di dalam apa? Yesus Kristus. Jadi, kenapa Tuhan menasihatkan kita bahwa persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus harus dipelihara? Karena ternyata, saudara yang dikasih Tuhan, jika kita tidak memelihara persaudaraan seperti ini, yang dibangun, ya, melalui korban Kristus, yang dibangun di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan lama-kelamaan dia akan menjadi masalah. Kenapa banyak orang, saudara yang dikasih Tuhan, berpisah, berpindah gereja? Kenapa? Tidak memelihara persaudaraan di dalam Yesus Kristus, ya. Kenapa banyak gereja muncul hari ini, saudara? Tidak, ya, bila kita melihat ada gereja pujiannya sama, penyembahannya sama, doktrinnya sama, tapi lihat itu apa? Merek-merek gereja, nama-nama begitu banyak hari ini. Kenapa itu terjadi, saudara? Sebab apa? Salah satu sebabnya ini, orang sudah tidak memelihara kasih persaudaraan. Ya. Nah, itu sebabnya Alkitab mengatakan hari ini harus dipelihara. Nah, dipelihara melalui apa, saudara? Yaitu melalui kasih. Persaudaraan di dalam Yesus Kristus itu harus diikat karena
persaudaraan, saudara yang kasih Tuhan, tidak diikat karena kasih Yesus, tidak akan bertahan lama. Amin. Buktinya, berapa banyak jemaat saudara yang kasih Tuhan 2 tahun, keeratannya, keintimannya, luar biasa. Tapi kemudian retak. Karena apa? Saudara yang kasih Tuhan, sudah hilang yang mengikat di antara persaudaraan yang mereka bangun itu, yaitu hilangnya kasih. Amin. Nah, seperti saya katakan hari Minggu, kita mengatakan bahwa pada akhir zaman kasih banyak orang akan menjadi dingin. Nah, dinginnya kasih ini saudara membuat persaudaraan di dalam Yesus Kristus menjadi masalah. Tapi hari ini firman Allah berkata, kita harus pelihara persaudaraan seperti ini. Kenapa? Persaudaraan yang dibangun di dalam Tuhan saudara adalah persaudaraan yang murni. Persaudaraan yang dibangun di dalam Yesus Kristus saudara adalah persaudaraan yang kita mulai di bumi ini dan akan berkekalan sampai di dalam surga selama-lamanya. Jadi saudara, perlu kita hargai, dan itu sebabnya kita mengatakan harus dipelihara. Amin. Nah, mari kita lihat hari ini bagaimana memelihara kasih persaudaraan itu saudara. Oke? Nah, bagaimana memelihara kasih persaudaraan itu sebabnya hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan, memelihara kasih persaudaraan. Nah, caranya bagaimana? Nah, mari kita melihat dalam Alkitab. Kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Saudara, ayat yang ke-20 3 sampai 24. Oke. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Oke. Luke 10 ayat yang ke-20 7, oke. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. 20 oke. 26. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang oke. Boleh kan? Saya buka. Ibrani pasal yang ke-10 saudara ayat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 ayat 23. Oke? Nah, sudah? Oke, terima kasih. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 bermula begini. Saudara dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang. Oke, ini terjemah lain. Jadi saudara, bagaimana memelihara kasih persaudaraan di dalam Yesus itu dikatakan di dalam Ibrani, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Garis bawahi kata apa? Memperhatikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara untuk membangun kasih persaudaraan, ya, supaya dia berterusan, ya, dia terpelihara di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan di sini, mari kita di dalam hidup kita ada bedi ini,
ada unsur ini, yaitu dikatakan firman Allah, saling apa? Memperhatikan. Nah, bahasa lain dari memperhatikan apa? Memperdulikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, di tengah-tengah jemaat, ya, berbagai-bagai macam corak kehidupan yang dialami mereka. Ada jemaat yang pandai, ada jemaat yang bodoh, ada jemaat yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang, saudara kasih Tuhan, hidupnya di atas rata-rata. Nah, karena beragamnya, saudara yang kasih Tuhan, kehidupan yang terjadi di dalam jemaat, maka lewat keragaman ini, saudara yang dikasih Tuhan, di situ kita mempraktikkan apa? Kehidupan saling apa? Memperhatikan, memperdulikan. Jadi yang diberkati, yang kaya memperdulikan yang berkekurangan. Amin. Terus yang susah, ya kepada jemaat yang hidup di dalam sukacita, saudara memperhatikan jemaat yang susah. Ya, itulah pentingnya kita sebagai tubuh Kristus, di mana saudara yang dikasih Tuhan di dalam tubuh ini, dikatakan firman Allah, ada yang berperan, berfungsi sebagai tangan kanan, ada yang berfungsi sebagai apa? Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ada yang berfungsi sebagai telinga, mulut, dan lain sebagainya. Nah, kaki tangan tidak boleh mengganti tempatnya kaki kiri, dan sebaliknya. Apa maksudnya, saudara kasih Tuhan? Allah mengizinkan keragaman, ya, di dalam jemaat, ya. Oleh karena apa? Disitulah, saudara kasih Tuhan, kita boleh membangun hidup saling apa? Memperhatikan. Nah, beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia telepon saya. Dia katakan begini, Pastor, tolong, ya, lihat, tolong perhatikan. Kalau ada jemaat yang terjejas selama COVID-19 ini, ya, di mana mereka kehilangan pekerjaan, sehingga kebutuhan harian mereka mengalami gangguan atau terjejas. Lalu saya tanya, untuk apa? Dikatakan ada orang yang siap apa? Membantu. Itu sebabnya, saudara, maka di dalam apa itu subgroup accessibility, di situ kita telah memaklumkan kepada jemaat siapa yang memerlukan ini dan itu, silakan laporkan. Karena apa? Orang yang akan menyumbang itu, saudara, dia mau tahu dengan jelas nama yang akan siap ditolong. Jadi perlu dituliskan dengan jelas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya percaya bahwa hal ini terjadi di dalam hidup orang tersebut. Inilah karena apa yang dikatakan firman Allah, yaitu adanya, saudara yang kasih Tuhan, satu gaya hidup, adanya satu amalan hidup, yaitu suka memperhatikan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau dalam sebuah jemaat ada bagian ini saling memperhatikan, maka saudara yang dikasih Tuhan, jemaat itu akan berada dalam berkat Tuhan. Jemaat itu tidak akan melihat kekurangan. Sama buktikan di dalam apa kitab Kisah Rasul, saudara, ketika jemaat mula-mula yang mengalami kasih Tuhan, mengalami baptisan Roh Kudus, dan dari sana terbentuk sebuah gereja, ya, terbentuk sebuah kumpulan yang disebut gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, maka di situ dikatakan firman Allah, tidak ada orang yang berkekurangan. Tidak ada orang yang berkekurangan. Kenapa? Jemaat saling memperhatikan, saling memperdulikan. Nah, firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, sengaja tampilkan, ya, gaya dan cara hidup seperti itu, supaya apa? Dia akan menjadi panduan, dia akan menjadi teladan bagi orang-orang percaya selanjutnya. Siapakah itu? Anda dan saya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan saling memperhatikan ini penting sekali. Dan memang coba kita tanya kepada diri kita, setiap kita ingin diperdulikan, saudara,
Kalau dalam sebuah keluarga tidak ada lagi satu amalan hidup seperti ini, masing-masing mengurus dirinya sendiri, masing-masing tahu dirinya sendiri, saudara, ya, masing-masing mementingkan diri sendiri. Apa akan jadi dalam keluarga tersebut? Pasti masalah demi masalah akan bermunculan. Sebab apa? Sudah hilang kasih. Nah, mari kita hari ini sebagai gereja Tuhan, saudara, khususnya sebagai orang-orang yang dikatakan firman Allah adalah orang-orang yang bersaudara apa? Di dalam Yesus Kristus. Hal ini perlu kita apa? Saling, ya, kita bangun dalam hidup kita, yaitu apa? Saling memperdulikan, saling memperhatikan. Oke, puji Tuhan. Nah, itu yang pertama. Bagaimana memelihara kasih persaudaraan. Nah, ada yang kedua, saudara. Dikatakan di ayat yang kedua dikatakan saling mendorong dalam apa? Berbuat baik. Amin. Yang pertama dikatakan kita saling memperhatikan. Yang kedua dikatakan saling apa? Mendorong dalam berbuat yang baik. Kita lihat itu dalam kalimat selanjutnya, ya, di dalam pasal 10 ayat 23 tadi. Karena itu saudara-saudaraku, kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jadi supaya kamu tidak akan sia-sia. Nah, di sini dikatakan hendaklah kita saling mendorong dalam apa? Berbuat baik. Saudara yang dikasih, kenapa berbuat baik itu perlu dorongan dari orang lain? Ya. Maksudnya orang lain di sini adalah saudara seiman. Karena apa? Saudara yang kasih Tuhan, ya, Alkitab mengatakan manusia itu ada batasnya, ya, ada masanya di mana saudara kasih Tuhan rasa bosan akan menyerang dia. Jadi kita perlu apa? Saling mendorong dalam apa? Berbuat baik. Nah, bagaimana itu, saudara? Mari kita lihat dalam ayat tadi, bagaimana kita saling mendorong dalam apa? Berbuat baik. Dikatakan, ya, ayat yang saya baru baca tadi. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Berbuat apa yang baik. Amin. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan kamu dengan Tuhan, jadi supaya kamu tidak sia-sia. Nah, apa yang mendorong kita di sini, saudara? Supaya apa? Tetap giat, ya. Tetap berdiri teguh di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam melakukan hal yang baik. Sebab apa? Firman Allah berkata, sebab jeripayamu, ya, kelelahanmu, pengorbananmu, karena engkau di dalam Yesus Kristus, karena engkau sudah bersekutu dengan Yesus Kristus, apa? Tidak sia-sia. Apapun yang kita buat, pekerjaan apapun yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, itu dilakukan kepada Tuhan yang sudah apa? Mengalahkan maut. Amin. Banyak saudara yang dikasih Tuhan, orang habis-habisan, ya, untuk berbuat yang baik menurut pandangan dia kepada sesuatu yang mati. Dianggap itu Tuhan tapi mati. Namun demikian saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, ya, dikatakan firman Allah, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Maka untuk itu apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, tidak pernah sia-sia. Amin. Dilakukan kepada Tuhan yang hidup. Nah, mari kita lihat selanjutnya, ya, kenapa kita harus ada dorongan, saling mendorong dalam berbuat baik. Kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-9. Lihat ayat ini. Janganlah kita apa? Jemu, apa itu jemu saudara? Jemu. Boring bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia apa katakan? Bosan. Janganlah kita jemu berbuat apa? Baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Lemah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tak dapat disangkal, tak dapat dimungkiri di dalam hidup kita bahwa hal berkorban itu, saudara, ada masanya kita menggebu-gebu, ada masanya saudara kasih Tuhan memberi itu seperti menjadi kesukaan.
Tapi ada masanya Anda dan saya diserang. Diserangannya itu apa? Melalui kebosanan, melalui kejenuhan, jemu, boring. Ya, saudara kasih Tuhan, saya pernah melihat satu gereja. Ini anak Tuhan karena sudah boring berbuat baik, sudah boring berkorban. Waktu baru terima Yesus, beberapa tahun kemudian saudara, yang mengasihi Tuhan itu luar biasa. Dan khususnya dalam apa? Mengembalikan milik Tuhan, tidak ada masalah. Oh, menjadi kesukaannya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, lama kelamaan anak Tuhan ini tiba-tiba saya dengar dia bilang, itu terus tiap minggu dihotbahkan. Tidak ada yang lain kan? Tidak ada yang lain kan? Sudah bosan. Nah, Alkitab mengatakan jangan kita pernah bosan dalam berbuat, dalam menabur sesuatu yang baik. Amin. Karena Tuhan berkata, ada masanya engkau akan menuai. Amin. Saudara, kita berbuat baik kepada si A. Kadang-kadang Tuhan tidak izinkan kita menuai dari dia, tapi dari orang lain. Amin. Taburan Anda melalui doa, melalui kasih, atau melalui kebenaran kepada seorang, jangan pernah harap dari orang itu bahwa dari orang yang sama akan Anda mendapatkan apa yang Anda telah labur, apa yang Anda telah tabur. Kadang-kadang datang dari tempat yang lain. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, ya, dia sangat mengasihi Tuhan. Dan waktu dia masuk di perguruan tinggi, ya university, kalau di sini saudara yang dikasih Tuhan, memang dia sangat hebat. Sudah selesai dari sana, dapat sijil, Tuhan berkata, ya, kamu punya sijil, sekarang buat, serahkan hidupmu untuk aku. Dia marah tuh, saudara. Kenapa dikatakan Tuhan yang suruh saya sekolah, dan Tuhan yang berkati saya sehingga saya boleh dapat sijil itu. Kenapa disuruh buat sekarang? Tuhan berkata, buat. Karena orang ini mengasihi Tuhan, saudara kasih Tuhan, dia buat, hilanglah apa? Sijilnya itu. Dan kenapa Tuhan suruh begitu? Supaya apa? Jangan itu diandalkan. Jangan itu menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Jangan itu waktu susah, dalam melayani pekerjaan Tuhan tiba-tiba dikatakan, saya aja sijil Pak, ya, saya boleh cari kerja. Jangan. Jadi saudara, sengaja Tuhan izinkan itu terjadi karena ada maksud Tuhan. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya selanjutnya? Ternyata Tuhan mengizinkan menuai banyak orang-orang pandai di tempat itu. Dikatakan begini, kamu kehilangan sijilmu satu orang, tapi berapa orang dalam kumpulan kamu jadi profesor, jadi doktor, jadi ini, jadi itu. Luar biasa kan? Jadi dia menuai, tapi bukan berarti saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda jadi orang pandai, Anda adalah keluaran universitas, buanglah jasamu, itu menabur. Tidak. Ini hanya satu contoh, saudara. Kadang-kadang bila Tuhan suruh kita itu untuk berbuat sesuatu, untuk berkorban sesuatu, walaupun itu tidak masuk akal kita, saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu perhitungkan. Amin. Nah, jadi puji nama Tuhan, dikatakan di sini, ya, kita saling mendorong apa di dalam berbuat yang baik, yaitu jangan cemu-cemu apa? Berbuat yang baik. Sebab apa? Kita akan menuai bila sudah sampai masanya. Apa yang Anda tahu hari ini mungkin belum menuai, tapi Tuhan berkata sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Anda berbeda dengan waktu Tuhan. Kalau waktunya Tuhan itu sekalipun pada pemandangan Anda terlalu lambat, tapi saudara, pasti itu selalu yang cepat, ya, menurut Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sempurna di dalam perancangan Dia, sempurna di dalam perbuatan Dia. Nah, oke. Mari kita lihat dalam hal apa kita saling mendorong, saudara. Ya, yang ketiga di sini, ya, jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicoba dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini orang-orang menderita, ya, karena nama Tuhan, karena hidup di dalam kebenaran. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saya bertanya, saudara, setia sampai mati berbuat baik atau tidak? Berbuat baik.
ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Sebab apa? Banyak orang setia 10 tahun sudah itu kandas lagi imannya. Setia 20 tahun hampir mau menerima mahkota, kemudian gagal lagi dan gagal. Nah di sini dikatakan Tuhan kita setia sampai apa? Ke garis akhir, sampai nyawa Anda diambil oleh Tuhan. Dan rupanya apa di sana dikatakan? Dan aku akan apa? Mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dalam terjemahan lain. Ya, ini terjemahan lain. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka beroleh bersehat dari jeritan. Jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertainya. Nah, saudara kasih Tuhan, pada bagian ya yang tadi dikatakan firman Allah setia sampai mati. Amin. Saudara kasih Tuhan, berada dalam perhitungan Tuhan. Ya. Berada dalam perhitungan. Katakan kita akan menerima mahkota kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau tanya, Ibu Elsie kira-kira umurnya sudah berapa sekarang? 36. Waduh, masih muda dari saya. Oke? Nah, saudara. Oke? 36. Kamu hidup di bumi ini ambillah yang 80 tahun, bukan yang 70 tahun. Tolak berapa? Jadi 80 tolak 36 berapa? Coba. Siapa yang pandai metik di sini? Cepat-cepat. Coba Ibu Elsie sendiri hitung supaya jangan 40 masih lumayan, tapi keaktifan kamu, tenaga kamu yang masih boleh segar melayani Tuhan, lompat-lompat di sini kira-kira berapa tahun? Bolehkah itu sampai 40? Tidak kan? Mungkin tinggal apa? Paling lama pun 20 tahun. Sesudah itu saya, ya Pastor Yusa bolehkah diganti oleh Elin yang muda-muda lagi, tidak kuat lagi apa? Karena itu kenyataan di sini. Nah, jadi seperti itu juga saya pun sudah sadar berapa lama lagi saya punya tenaga, ya, yang efektif, yang masih kuat di dalam Tuhan. Itu kenyataan harus berapa lama? Artinya tidak lama lagi. Itu bermakna saudara, mahkota semakin dekat untuk menjadi milik kita. Amin. Jangan sampai mahkotamu dipindahkan kepada orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, ada sebuah penglihatan begini ya di dalam sebuah cerita rohani, saudara. Ada anak-anak Tuhan ketika diizinkan ya masuk ke dalam apa? Dalam penglihatan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan perlihatkan begitu banyak mahkota indah. Lalu Tuhan berkata, sebenarnya ini mahkotamu, tapi sudah dipindahkan kepada si ini. Kenapa Tuhan? Sebab apa? Kamu tidak setia. Amin. Jadi itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Karena kesetiaan itu mahal di hadapan Tuhan. Dia sendiri berkata, orang yang setia itu, ya, siapakah yang akan mendapatkannya? Siapa yang termasuk Tuhan juga susah kan mendapatkannya. Lebih-lebih Anda dan saya. Walaupun saudara dalam upacara pernikahan selalu disebutkan aku setia sampai mati. Tapi kenyataannya hari ini dalam 10 pernikahan orang Kristen, ini pernikahan orang Kristen bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan, berapa? Selalu terjadi apa? Perceraiannya mengerikan. Di manakah itu sumpah aku setia? Ya, itulah namanya lidah tak bertulangkan. Amin. Ya, orang-orang bercakap saja, tetapi saudara yang bertanggung jawab terhadap apa yang ucapkan itu jadi masalah. Jadi kesetiaan itu susah. Namun demikian, jika dia bertumbuh di dalam hidup kita dan ini dikerjakan Roh Kudus, Anda setia itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ada amin? Harus dipelihara. Karena di ujung kesetiaan Anda mengasihi Tuhan melalui apa cara? Mahkota sedang disiapkan bagi Anda. Jangan sampai dipindahkan kepada orang
sampai dipindahkan kepada orang lain. Mahkota khususnya yang sudah berumur semakin dekat, jangan dialihkan kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya saudara, melalui ayat ini dikatakan kita didorong untuk tetap setia sampai kepada apa? Garis akhir, sampai kepada saat tanda Tuhan berkata, mari kita pulang ke rumah Bapa. Rumah yang kusediakan hidup di dunia ini berada dalam ketenangan. Nah, mari kita lihat ayat ini saudara, kembali kita saling mendorong dalam hal apa? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ternyata ada dua kematian. Ada orang mati di dalam Tuhan, dan ada orang yang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan, apa dikatakan di sini? Sungguh, ya. Orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini tidak begitu jelas, tapi kita lihat dalam terjemahan bahasa Malaysia. Saudara, ini yang mendorong Anda bagaimana setia, bagaimana mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, dikatakan di sini, ini dalam bahasa Malaysia. Kemudian aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah hal ini mulai dari sekarang, ya. Berbahagialah orang yang mati semasa. Coba. Berbahagialah orang yang mati semasa apa? Mengabdi kepada Tuhan dengan apa? Setia. Apa maksudnya? Berbahagialah orang yang mati sementara dia masih mengabdi kepada Tuhan. Amin. Ini perhatikan baik-baik. Kenapa? Banyak orang mati saat tidak mengabdi sudah kepada Tuhan. Apa maksudnya? Bukan berarti orang yang sudah pensiun, ada dulu gembala, karena ada gereja mengamalkan bukan begitu pensiun. Ini bahasa Indonesia. Pensiun. Jadi sudah sampai masa tertentu dia harus berhenti jadi gembala. Jadi secara organisasi, maka ya dia sebagai gembala berhenti sampai di situ masa pensiun. Tapi dalam hal mengabdi kepada Tuhan itu tidak pernah kenal namanya masa pensiun. Amin. Itu berlangsung selama apa kita hidup. Amin. Nah, sebentar ya saudara. Kamu pemimpin puja di sini, satu pengabdian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang setia, seperti Bu Eli, atur ini kamera juga satu pengabdian kepada Tuhan. Amin. Oke, apa bentuk pelayanan? Itu satu pengabdian kepada Tuhan. Nah, Tuhan katakan kiranya pengabdian kita ini tidak berhenti di tengah jalan, tapi pengabdian kita kepada Tuhan akan berakhir sampai saat Anda mati, dipanggil oleh Tuhan. Inilah pengabdian setia. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara. Ini benar jawab Roh Allah. Mereka tidak berjerih payah lagi karena apa? Perbuatan mereka akan menyertai. Jadi kenapa saudara yang kasih Tuhan? Kita harus setia di dalam mengabdi kepada Tuhan. Itu akan menyertai Anda menghadap Tuhan. Amin. Amin. Apa saudara yang kasih Tuhan? Betapa indahnya kan saat Anda dipanggil. Ya, saya telah memberi masa kamu hidup di dunia sekian tahun, Ibu Gembala Jimmy. Dan dalam hal yang kecil, engkau telah menunjukkan pengabdianmu kepadaku. Maka kita kembali akan terima apa tadi dikatakan, ya. Nah, apa dalam wahyu tadi? Terimalah mahkota kemuliaan. Jadi apa yang dipesankan firman Tuhan di sini, saudara kasih Tuhan? Pengabdian Anda itu
salah satu cendera hati yang akan menyertai Anda menghadap Tuhan. Amin. Jadi banyak orang saudara kasih Tuhan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Artinya apa? Hidupnya di bumi telah disia-siakan. Ya. Waktu Tuhan beri, tenaga Tuhan beri, harta yang Tuhan beri, dan banyak lagi yang Tuhan beri. Tapi saudara tidak pernah dipakai itu untuk yang digunakan sebagai satu pengabdian kepada Tuhan. Datang dengan tangan kosong. Mungkin Anda berkata kan ada ayat berkata, aku keluar, ya, aku datang, tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Tapi sudah dikasih Tuhan, ingat, Alkitab mengatakan saat Anda menghadap Tuhan harus bawa apa-apa. Apa itu sudah dikasih Tuhan? Bukan bawa uang, bukan bawa benda-benda yang ada di dunia, tapi saudara, Anda akan membawa apa yang Anda abdikan di bumi ini bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan senang saudara kalau Anda datang kepada Tuhan, bawa cendera hati sama Tuhan, bahwa inilah pengabdianku, aku menjadi pemuji yang setia. Amin. Bukan itu indah di hadapan Tuhan. Inilah cendera hati saya kasih sama Tuhan. Aku telah menjadi pengabdi, seorang pemenang jiwa di bumi. Amin. Inilah cendera hati yang saya bawa sama Tuhan. Saya adalah pengabdi yang setia menyembah Tuhan. Amin. Setia berdoa sopan. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kalau hal-hal itu bersama Anda, artinya apa? Anda dan saya akan menghadap Tuhan dengan senyum dan sukacita. Amin. Ada dua orang nanti akan menghadap Tuhan. Menghadap karena ketakutan, tapi menghadap karena apa? Sukacita. Anda mau pilih mana? Menghadap karena sukacita, ataukah Anda menghadap karena sukacita? Takut. Dan memang itu akan terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan ayat ini, bahwa Tuhan mau selama Anda hidup, abdikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan dalam bentuk apa saja. Amin. Dalam bentuk apa saja. Karena itu yang akan menyertai Anda untuk menghadap takhta suci yang akan kita hadapi nanti. Amin. Jadi itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, melalui ayat ini kita didorong mengabdilah dengan setia kepada Tuhan. Amin. Kita paham juga saudara, di negara Malaysia bila itu dari tangan kerajaan yang sudah selesai masa pensiun, kemudian selama dia berada dalam kerajaan banyak jasa-jasanya, maka sudah dikasih Tuhan, orang itu tidak dilupakan begitu saja, tapi diberi penghargaan. Apa maksudnya saudara? Manusia sangat menghargai namanya kesetiaan. Lebih-lebih siapa? Tuhan. Amin. Lebih-lebihkan pengabdian Anda dalam apapun diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya mulai hari ini saudara kasih Tuhan, jangan pernah, saya ingatkan, jangan pernah menyanyiakan hidupmu selama kita hidup, supaya jangan datang kepada Tuhan dengan apa? Tangan yang kosong. Oke? Setahu saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang-orang sudah menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Dan Tuhan berkata, apa yang Tuhan beri kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Ini yang mendorong lagi saudara. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sama sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Anda sebagai orang-orang yang mengalami penderitaan, tekanan karena nama Tuhan, karena hidup di dalam kebenaran, memang itu tidak dapat dinafikan, tidak boleh berpisah dengan hidup orang-orang percaya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka tekanan saudara yang kasih Tuhan, aniaya, ya, dan segala yang buruk akan menjadi bagian Anda. Tapi Tuhan berkata, ya, Tuhan mendorong kita di sini. Kamu menderita karena nama Yesus, tapi ingat, kamu menderita karena nama Yesus. Ingat penderitaan yang kamu alami.
tidak sebanding dengan kemuliaan yang tiada taranya yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu saat dia melahirkan seorang anak susahnya minta ampun kan? Yang kita mengatakan. Tapi bila dia sudah melahirkan, Alkitab mengatakan dia lupakan semua penderitaan. Karena apa? Ada seorang manusia di tangannya. Nah, hal yang sama saudara, sementara kita berada dalam proses, ya, berada dalam tingkatan karena mengikut Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berhenti, jangan jadikan ini alasan untuk berhenti mengikut Tuhan. Tetaplah setia mengikut Tuhan, karena dikatakan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada apa yang Anda alami hari-hari ini. Amin. Oke, itu. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Bagaimana memelihara kasih persaudaraan itu? Kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Tadi mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling apa? Menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, saudara, bagaimana memelihara kasih persaudaraan itu? Firman Tuhan berkata, kita harus apa? Ya, setia dalam menghadiri persekutuan atau pertemuan, ya, pertemuan ibadah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kesetiaan kita menghadiri persekutuan dalam menyembah Tuhan, itu membuat kasih kita di antara satu dengan yang lain hangat. Amin. Tahu saudara kasih Tuhan, sejak COVID-19 ini gereja kosong. Gereja yang beribu-ribu saudara kasih Tuhan kosong. Nah, dapat lagikah mereka kehangatan kasih? Alami kehangatan kasih yang pernah mereka alami? Sudah hilang. Nah, itulah risiko saudara, ya. Sudah tidak adanya persekutuan. Nah, mungkin Anda berkata, kita boleh bersekutu dalam apa? Ibadah online, amin. Tapi tidak sama, saudara. Ya. Apanya tidak sama? Banyak hal, saudara. Keseriusan menyembah Tuhan pasti berbeda, amin. Kalau kita di gereja, memang pasti ada tertibnya, kan? Kalaupun hati, ya, memang tidak serius menyembah Tuhan, masih ada perasaan malu. Kalau saya jalan sini pasti malu. Jadi masih tertib. Bagaimana kalau di rumah, saudara? Tiba-tiba duduk mendengar firman Tuhan apa? Masih ada pala. Apa itu siap atau tidak? Artinya orang ini tanda-tanda tidak respon bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kalau di rumah tiba-tiba saudara kasih Tuhan bunyi musik di jiran Anda, musik karaoke? Kalau musik rohani, oke, menambah jiran tahu. Tapi kalau itu mau saudara dunia, akan. Jadi saudara, kehangatan kuasa ibadah itu hilang. Karena apa? Sudah tidak bersekutu. Saya mau katakan hari ini, saudara yang kasih Tuhan, tahu berapa lama kita akan alami SOP ini? Itu bermakna, saudara, kalau gereja besar, maka sengsara pastornya. Dia akan buat ibadah itu berkali-kali, tapi tidak apa, upahnya besar di surga. Tapi saudara kasih Tuhan, apa yang paling penting di sini? Ya, jemaat yang Anda bahasa bersekutu, saling berintim, saudara kasih Tuhan, ya, hangat kasihnya sekarang sudah hilang. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya tidak dapat nafikan bahwa kualitas rohani anak Tuhan waktu masih dapat bersekutu seperti masa-masa lalu di hari pasti akan berbeda. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara, ya, menjadi pelajaran bagi bahwa betapa pentingnya kita menghargai persekutuan, ya, ibadah anak-anak Tuhan. Penting, amin. Jangan pernah saudara kasih Tuhan anggap remeh, yang pandang enteng, tidak melihat sebagai hal yang penting. Tapi itu terjadi. Saya berdoa supaya saudara kasih Tuhan, berapa anak-anak Tuhan yang selama ini yang tidak mengeluarkan ibadah, biar peristiwa ini
biar keadaan hari ini berbicara kepada mereka. Ternyata, ya, saudara kasih Tuhan, ya, kesempatan untuk bersekutu bersama-sama bukan selalu menjadi milik kita. Oleh sebab itu dikatakan firman Allah, gunakanlah waktu yang ada. Waktu di mana Tuhan izinkan kita masih boleh bersekutu bersama, gunakan itu. Ada masanya. Saudara yang sudah mau lagi, tapi sudah tidak ada persekutuan seperti itu. Dan lebih mengerikan kalau dikatakan firman Tuhan, ada masanya nanti orang sedang berdua di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Artinya sudah tidak ada persekutuan. Jadi untuk itu saudara kasih Tuhan, selama masih diberi kesempatan untuk bersekutu, mari kita hargai itu. Karena dengan cara ini kita boleh menjaga persaudaraan di dalam Tuhan. Amin. Kalau selalu berjumpa hari Minggu, agar persaudaraan dalam Tuhan atau tidak? Pasti hangat. Amin. Keintiman hangat atau tidak? Hangat. Tapi coba saudara, yang sudah tahun tidak berjumpa, hangat lagi atau tidak? Pasti banyak berubah. Ya, saya nggak tahu, mungkin boleh dibantu dengan saling menelepon. Kita ada WA saudara, WhatsApp buruk, tapi tidak banyak menolong. Amin. Amin. Ya. Kadang-kadang dalam WhatsApp grup ada satu rajin mengucapkan, mengirim ayat-ayat emas, tapi yang satu pasif saja. Kenapa sudah? Tidak dapat menikmati kehangatan kasih. Jadi pertemuan, ya, perkumpulan di dalam menyembah Tuhan, di sana kita menikmati kasih persaudaraan yang sesungguhnya itu. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan menjauh dari apa? Pertemuan. Maksudnya ibadah. Nah, kita lihat dalam apa? Terjemahan lain ayat ini. Ibrani 10:25 di dalam Alkitab versi ayat yang terbuka. Ada Alkitab namanya ayat yang terbuka, ya. Dikatakan begini, dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan apa? Ibadah. Di dalam Ibrani tadi terjemahan baru hanya dikatakan pertemuan, tapi di sini janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah bersama seperti yang dibiasakan oleh orang. Artinya, saudara, sudah dulu orang menjauh dari ibadah bersama, tidak menghargai ibadah bersama. Ya. Nah, dikatakan tetapi marilah kita saling menguatkan terlebih lagi, karena kamu tahu bahwa hari Tuhan sudah semakin mendekat. Nah, persiapan kita menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua ini, saudara, sangat erat hubungannya dengan apa? Kuatnya kita bersekutu. Amin. Orang yang siap menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua, maka hari ini bangun persekutuan, ya, cintai persekutuan di dalam menyembah Tuhan. Amin. Sebab itu akan menjadi amalan hidup Anda di surga, yaitu bersekutu siang dan malam, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oke, saudara. Nah, yang terakhir, ya, bagaimana membangun kasih persaudaraan itu, saudara. Dikatakan di sini kita harus apa? Saling menasihati. Masih dalam ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita apa? Saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Apa itu, saudara kasih Tuhan? Bagaimana membangun kasih persaudaraan yang dikatakan saling menasehati. Kenapa nasihat penting? Karena di antara kita satu dengan yang lain, saudara, banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Dan kadang saudara kasih Tuhan, ya, khususnya kami suami istri, saya anggap itu baik, tapi tiba-tiba untuk gembala melihat dari sini itu salah. Dan sebaliknya, di dalam hidup kita ini, saudara, ada banyak cara-cara hidup kita kira itu baik menurut pandangan kita, tapi kepada orang lain itu jadi masalah. Maka saudara kasih Tuhan, disinilah dikatakan firman Allah, ya, supaya kasih itu jangan pudar dan kita dikuasai kedagingan, saudara, maka kita harus saling menasihati, menegur satu dengan yang lain. Inilah 4 cara membangun kasih persaudaraan. Nah, saudara, supaya Anda lupa, mari kita lihat dari awal, ya.
Jadi tema firman Tuhan hari ini memelihara kasih persaudaraan. Alkitab sangat menekankannya. Nah, bagaimana saudara dikatakan kita saling memperhatikan atau memperdulikan? Yang kedua dikata saling mendorong dalam berbuat baik. Kemudian yang ketiga, jangan menjauh dari beribadah. Yang keempat dikatakan saling menasehati. Itulah 4 cara saudara. Alkitab tidak memberi cara banyak-banyak. Cukup ini saudara, menurut yang konteks yang Ibrani di sini katakan membangun supaya kasih persaudaraan itu jangan pudar, jangan sejuk, jangan dingin dalam hidup kita. Maka mari kita saudara kasih Tuhan gunakan 4 hal ini di dalam hidup kita. Mari kita berdiri semua, kita menyembah Tuhan saudara kasih Tuhan.